terus balik saking nggak kuatnya nyariin. Nah, itu dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Nyeri sebagai seorang bidan, penanganan awal apa yang dilakukan? Satu istighfar, Astagfirullahaladzim. astagfirullah, itu teknik relaksasi ya. Iya, salah satu teknik relaksasi. Yuk kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SSB TV dimanapun berada, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi dalam acara bongkar. Jangan bosan-bosan ya, di acara bongkar di SSB TV ini akan kita bahas masalah yang ada masalah. Masalahnya apa? Yaitu masalah tentang kewanitaan. Kadang wanita itu banyak sekali masalahnya. Ada masalah kewanitaan, yang penting nggak masalah dalam rumah tangga ya. Nah, yang penting di dalam rumah tangga 6 ayam. Ini masalah kewanitaan. Ini ada pasien yang datang seumpamanya bidan dengan pendarahannya nggak stabil. Nah, itu biasanya penyebabnya apa? Sebenarnya sih faktor perdarahan itu banyak ya Pak ya. Saya tanya Bapak saja atau siapa? Boleh ya. Om keren boleh. Om keren. Jadi di sini saya akan mencoba bercerita tentang ini ya, salah satu pasien. Sama sih berkaitan dengan perdarahan juga. Tapi yang saya ambil itu ini salah satu penyebab perdarahan. Tidak menerangkan tentang spesifik sebab-sebab perdarahan enggak. Tapi yang saya akan angkat ini kisah dari pasien. Ini datang dengan keluhan pertama datang itu dia ngeluh ini sakit perut. Nah, terus sakit perut mules katanya. Terus ini keluar darah. Nah, dia bilang diare. Terus saya tanya, oh ada lendirnya atau enggak? Oh iya ada. Saya pikir ini disentri ya karena dia ngomongnya diare. Terus pas itu dia bilang ternyata darahnya yang keluar bu bukan dari belakang tapi dari depan. Hah? Dari depan? Otomatis berpikirnya bukan ke arah disentri ya, tapi berpikirnya dari ini vaginanya yang bermasalah. Nah, gitu. Akhirnya saya telusuri lah ini sudah haid apa belum. Sudah, katanya baru selesai 1 minggu yang lalu. Oh iya baru. Nah terus saya tanya lagi ini dikorek-korek lagi. Akhirnya dia bercerita. Pas bercerita itu ternyata dia terjadi perdarahannya itu diawali saat dia habis berhubungan sama suaminya gitu. Oh berarti kalau seperti ini kan berpikir kan di arah jalan lahirnya kan, jalan lahirnya di situ. Pas itu ditanyain lah tentang role play-nya kayak gitu, bagaimana kasar atau enggak, kan itu kan mempengaruhi ya. Kalau kasar gitu Iya, bisa kalau perdarahan kasar juga bisa ya. perdarahan karena bisa terluka di jalan lahirnya. Akhirnya di situ fix gitu, berarti ini mah ada ada satu luka di jalan lahirnya. Saya anjurkan ini untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu tuh ya, untuk ini USG kayak gitu, USG abdomen untuk mengetahui penyebab perdarahannya itu sendiri. Penyebab perdarahan kan macam-macam ya, ada ketidakstabilan hormonal kayak gitu, ada juga dari jalan lahir yang luka ataupun dari stimulus rahimnya itu ada sariawan kayak gitu, bisa terjadi perdarahan. Dan ada juga ya karena faktor ini dari dalam, misalnya ada massa ataupun ada kista ataupun ada tumor kayak gitu mempengaruhi, ataupun ada penyakit yang lainnya yang berkaitan sama ini reproduksinya. Akhirnya di situ ya sudah, berarti kita atasi dulu permasalahan perdarahannya sama dari nyeri perutnya itu sendiri.
tidak ada perubahan, yaitu tadi saya anjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut, yaitu melalui USG. Di situ akan terlihat mulut rahimnya itu dia ini bagus atau enggak, dan penyebab perdarahannya itu dari mana. Oke, pasien sudah pulang di terapi, dan 3 hari kemudian terapinya apa itu kalau seperti ya obat anti perdarahan dan obat mulusnya itu sendiri. Akhirnya ya 3 hari kemudian saya flashback di WA kayak gitu, ternyata alhamdulillah ini dia sudah tidak berdarah lagi, dan juga sudah tidak mules. Berarti emang perdarahannya itu jalannya nggak begitu serius ya, gitu. Nggak memerlukan tindakan lebih gitu. Tapi itu kebanyakan seperti itu, Widan. Kebanyakan pendarahan itu, kebanyakan tuh orang yang haid kemudian berdarah itu kebanyakan memang ngerasa sakit ya saat katanya itu pun. Kan saya juga kerasa dengan saya laki-laki gitu. Sebenarnya wajar-wajar saja sih ya untuk pas waktu saat haid itu sakit itu, karena kan tergantung ambang nyerinya ya Pak ya. Ambang nyeri itu orang kan beda-beda. Ada yang satu si A ini misalnya sakit banget gitu, karena dia baru dicubit sedikit aja gitu tuh, itu kesakitannya luar biasa gitu. Sedangkan si B gitu ambang nyerinya ini kuat gitu tuh, mau ini hari pertama haid juga dia bisa jungkir balik ataupun apa ya biasa aja gitu. Nah di situ semuanya tergantung ambang nyeri. Sebenarnya sih wajar-wajar aja gitu tuh kita mengalami nyeri pas saat haid itu, asalkan tidak sampai pingsan, tidak sampai jungkir balik kayak gitu, biasa aja gitu. Kalau itu sampai dia benar-benar setiap dari pertama haid gitu tuh ya, atau manage dia pingsan terus jungkir balik saking nggak kuatnya nyeriin, itu dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Dikhawatirkan ya ada sesuatu di ininya, di alat reproduksinya itu sendiri. Banyak saya itu ya, kemudian saya jaga di ruang IGD, banyak pasien datang, bukan banyak ya, beberapa gitu, dengan sakit perut, mules, ternyata dia lagi haid. Nyeri perutnya itu seperti nyeri hebat gitu, sampai nangis-nangis itu. Bisa jadi skalanya sampai 6 atau 7. Nah, kalau seumpamanya nyeri seperti itu sebagai seorang bidan, penanganan awal itu apa yang dilakukan sebagai umpamanya nih kita di rumah nih, di rumah kita posisi untuk nyeri haid ya, ini bahasanya tentang nyeri haid. Yang pertama coba untuk merelaksasi diri gitu. Mungkin dengan kebal dulu ya yang hangat gitu. Minum air yang hangat air gitu. Hangat, ataupun emang ambil air hangat di botol gitu, terus kita kompres di bagian perutnya itu dulu, sama sambil balik lagi ya zikir hangat hati ya Ustaz. Betul. Ya memang itu utama itu zikir, minta pertolongan sama Allah, itu zikir itu untuk diredakan rasa nyerinya. Tarik nafas, iya, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, itu teknik relaksasi ya. Salah satu teknik relaksasi untuk mengalihkan pikiran-pikiran kita nih, jangan nyeri, tapi kita mengalihkan dengan zikrullah itu sendiri. Terus yaitu kalau emang sudah benar-benar tidak kuat sekali ya, bolehlah minum anti nyeri gitu ya, paracetamol boleh. Itu tanpa harus konsultasi dulu, kita langsung aja minum, gak masalah. Harus konsultasi terlebih dahulu untuk gitu. Penanganan awal gitu. Ya, konsultasi terlebih dahulu. Jadi kan sebenarnya untuk pemberian obat-obat kimiawi, kalau setiap haid kita minum terus, itu kan ada efek yang kurang begitu bagus. Masa kita setiap bulan harus konsumsi obat terusan? Berarti kan sebenarnya mindsetnya ini loh yang harus dirubah gitu. Kalau emang dia tidak ada apa-apa gitu, tuh kondisi rahimnya tuh bagus, mindsetnya lah yang harus dirubah. Yang pasti yang pertama harus konsultasi dulu ya. Ya, betul. Dan setelah seumpamanya hasil USG-nya, hasil penunjangnya kemudian bagus normal, berarti kembali ke kita ya. Lenje. Ya, mudah-mudahan
sahabat SSB TV atau ibu-ibu ya punya anak gadis kemudian haid, nyeri, nangis-nangis, jangan khawatir, periksa ya, diperiksakan kepada ahli, kepada bidan, kemudian ke dokter, kemudian pemeriksaan lebih lanjut seperti USG gitu. Jangan dibiarkan ya Bu bidan kalau itu terus-menerus setiap bulannya. Ya kan mengganggu kenyamanan dari si anak tersebut. Ya, itu kurang lebih. Mungkin ada pendarahan-pendarahan lain ya yang akan kita bahas selanjutnya. Ya. Nah, masalah itu banyak. Di wanita itu luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.